Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat kelas 5, salam sehat dan semangat. Langsung saja yuk kita belajar. Hari ini kita masuk di pembelajaran yang ketiga, tema 2, subtema 3. Sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang upaya mengatasi sampah. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Yuk kita baca berita pada buku tema 2 halaman 103 tentang upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Oh iya kawan, tahukah kalian bahwa sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan? Tahukah kalian ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya betul, kita biasa menyebutnya dengan pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Nah, yang ditampilkan di layar tadi merupakan hasil olahan sampah yang sudah didaur ulang loh. Keren kan? Apakah kalian tertarik untuk membuatnya juga? Kalian bisa minta tolong ayah, bunda, atau kakakmu untuk bekerja sama membuat barang bermanfaat dari hasil daur ulang sampah yang ada di sekitar lingkungan kalian ya. Sahabat cerdas, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Pekerjaan pemulung adalah pekerjaan yang halal. Pemulung juga berjasa dalam mendaur ulang sampah karena saat memilih sampah, pemulung akan langsung memilah sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Usaha pembuatan benda-benda daur ulang sangat diperlukan untuk menekan jumlah sampah. Proses daur ulang membuat benda yang menjadi sampah bisa digunakan kembali. Lalu bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Cara menghargai jasa para pemulung adalah dengan memilah sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang adalah dengan menggunakan benda-benda hasil daur ulang. Sahabat cerdas, setiap orang memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Namun kita harus selalu menghargai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran.
Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Sahabat cerdas, sekarang coba amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Sahabat cerdas, ternyata begitu panjang proses produksi pakaian. Untuk itu, hendaknya kita selalu menghargai kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 3 dan pembelajaran ketiga.